ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waliyil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nazzal al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamal muttaqin wa hujjatallahi 'alal khalqi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa zawjatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perbincangan kita kali ini insyaallah di pagi hari yang berbahagia ini mengenai al-amani al-aliyah, yaitu harapan-harapan atau angan-angan yang tinggi. Setiap atau insan bersama dengan jiwanya sendiri dia memiliki asrar dan umniyat. Asrar itu artinya rahasia-rahasia. Umniyat yaitu angan-angan. Setiap dari kita di jiwa kita memiliki rahasia dan angan-angan. Dan juga memiliki tatallu' dan tumuhat. Tatallu' yaitu pandangan qalbu berdasarkan keinginan. Ingin apa untuk masa depan. Tumuhat yaitu ambisi-ambisi. Tidaklah ada seorang hamba kecuali bergulir di benaknya warna-warni dari angan-angan yang berbeda antara orang dengan lainnya. Ada yang lebih condong angan-angan duniawi, ada yang lebih berat angan-angan ukhrawi. Seorang marid, yaitu orang yang sakit, dia berandai-andai atau berangan-angan agar sehat. Makanya kata sebagian orang Arab, ya, dengan kalimat yang kita terjemahkan ke Indonesia, kesehatan itu adalah mahkota yang hanya bisa dilihat oleh orang yang sakit. Artinya orang yang ketika sakit dia melihat pengunjungnya atau melihat orang yang lagi sehat, itu seperti melihat mahkota yang hanya mereka saja yang bisa melihat dan merasakan manfaat dan kebaikan kesehatan. Orang yang fakir, orang yang miskin, berandai-andai kekayaan. Orang yang sedang mungkin menjadi mahasiswa atau talibul ilm, penuntut ilmu, memiliki ambisi untuk mendapatkan ijazah
atau memiliki angan-angan mendapatkan pekerjaan yang membuat dia terhormat dengannya di masa hadapan. Jadi namanya tamanni atau angan-angan itu merambah ke kalbu setiap insan, miskinnya atau kayanya, rendahnya atau tingginya, dan seterusnya. Dan juga tentang masalah dunia, ada yang menginginkan mobil atau motor yang membanggakan dan mengangkat status dirinya. Ada yang menargetkan bahwasanya di tahun sekian saya akan menikah. Di tahun sekian saya berharap bisa punya rumah. Ya, di sini nggak apa-apa ya. Ada juga yang berprinsip pokoknya sebelum 40 tahun harus punya rumah. Nggak ngontrak lagi, karena kalau udah 40 tahun ke atas untuk nyari duit agak susah gitu. Itulah gambaran-gambaran yang disebut amani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana libni Adama wadin min nakhl, la tamanna mithlahu thumma mithlah, hatta yatamanna awdiyatan, wa la yamla'u jawfa ibn Adam atau jawfa ibni Adama illa turab." Ini setelah kita tadi membahas angan-angan demi angan-angan, mari kita lihat sabda Nabi SAW. Lau kana libni Adama wadin min nakhl. Seandainya anak Adam ini, kita nih satu orang nih, memiliki wadin. Wad di sini artinya adalah suatu lembah. Kalau kita punya tanah seluas satu lembah, itu isinya nakhl. Permisalan oleh Nabi SAW nakhl, yaitu pohon-pohon kurma. Ya, karena konteksnya ya geografis di tempat Nabi, ya tentu di Madinah banyak kebun kurma ya. Anggaplah mungkin kita bukan kebun kurma dimisalkan untuk orang Indonesia. Anggaplah sesuatu yang sangat berharga deh dari sekian hektar tanah kita. Satu wadin, yaitu lembah, mungkin isinya pohon atau tanaman hias yang bisa menghasilkan uang yang banyak karena lagi trending ya. Misalnya begitu. Maka ketahuilah kata Nabi, la tamanna mithlahu thumma mithlahu. Maka pasti nih anak Adam setelah punya satu wadin, yaitu satu lembah yang seperti itu, dia akan mengandai-andai dia punya satu lagi lembah untuk itu. Thumma mithlahu, kalau udah dapat satu lagi double, nanti bakal ada angan-angan untuk mendapatkannya lagi. Hatta yatamanna audiyatan, sampai dia berandai-andai memiliki audiyah, yaitu banyak dari lembah. Jadi bukan cuma satu atau dua, tapi audiyah, banyak dari lembah demi lembah. Ya. Sampai situ Rasulullah SAW mengabarkan bagaimana kondisi kalbu manusia anak Adam mengenai cita-citanya dan harapannya atau angan-angannya. Tetapi Nabi SAW mengingatkan, wala yamla'u jawfa bani Adama illa turab. Dan tidak ada yang mengisi rongga, baik rongga tenggorokan maupun rongga perut anak Adam, tidak ada yang mengisinya kecuali apa? Kecuali turab, kecuali tanah. Dengan segala angan-angan dan harapan ketika hidupnya, dan akhirnya dia mendapatkannya. Dan setelah mendapatkannya, dia menginginkan yang semisal lebih darinya. Setelah mendapatkan yang semisal, dia menginginkan yang double lagi. Setelah memiliki properti ini satu rumah, dia kemudian ingin lagi satu rumah lagi, beli, cari di mana? Carilah di Cianjur misalnya, di tempat yang dekat dengan tempat wisata, biar kalau misalnya dari rihlah keluarga bisa ke sana, cari, beli. Ya, punya, alhamdulillah. Kemudian apakah selesai cita-citanya? Enggak. Dia cari sesuatu lagi. Dia cari lagi sesuatu.
rumah lagi. Misal Cianjur kurang cukup, coba kita cari yang di daerah Pangandaran. Punya lagi. Nanti kemudian kalau memang masih garis untuk tamaninya itu, garis harapannya atau angan-angannya rumah, dia cari yang di Jawa Tengah. Kayaknya enak nih kalau di Jawa Tengah. Nanti di Sumatera dan seterusnya seperti itu. Ya, kesenangan. Walaupun asalnya boleh mubah gitu loh, tapi begitulah manusia memang. Tapi diingatkan oleh Nabi SAW, sebanyak apapun yang dia inginkan, dan kemudian dia mendapatkannya, ketika dia dikubur, yang memenuhi rongga tenggorokan dan juga rongga perut dan memenuhi kujur tubuhnya adalah tanah. Selesai. Dan tanah itu bukan media untuk mengenang betapa kayanya kita di dunia. Enggak. Kita ketika dikubur itu tidak mengenang seberapa kaya kita. Apa arti kenangan? Apa arti mengenang seberapa banyak properti kita di alam dunia ini, sementara secara zahir fisik kita sudah berkalutan dengan tanah dan juga mungkin belatung dan binatang-binatang. Dan kita enggak mendapatkan apapun dari harta kita yang tersimpan di dunia. Semua nominal saldo menjadi milik ahli waris. Khalas, tidak punya apa-apa selain amalan soleh atau amalan buruk. Ini diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti berangan-angan yang baik itu tidak boleh. Dunia silahkan digenggam kalau bisa, tetapi hati berkiblat ke akhirat. Saking pentingnya permasalahan tamanni, yaitu angan-angan, sampai Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari, beliau menyendirikan suatu kitab. Maksudnya dalam kitab Sahih Bukhari itu ada kitab Badil Wahyi, ada kitab Al-Iman, ada kitab Al-Ilm, ada kitab As-Salah, ada kitab ini dan sebagainya. Ada di antara nama kitab dalam kitab Sahih Bukhari yaitu kitab At-Tamanni. Dikhususkan hadis-hadis yang berkaitan dengan berangan-angan. Maka ini menunjukkan ada kepentingan manusiawi terhadap angan-angan, karena itu tabiat yang tidak bisa dihapus. Kecuali kalau misalnya manusia ini orang gila, nggak punya angan-angan, nggak punya keinginan masa depan. Maka dikatakan oleh para ulama, dianjurkan untuk seorang mukmin muslim agar memiliki angan-angan yang tinggi tapi salihat. Angan-angan tersebut saleh, baik, bagus, terutama untuk akhiratnya. Ketahuilah jemaah sekalian, di antara nama Allah dan sifatnya adalah Karim. Karim, maha mulia dengan pendermaan dan pemberian darinya. Dan Allah Ta'ala memiliki sifat karam, yaitu kemuliaan dengan kedermawanannya. Dan kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat baik dan sangat luas. Sangat luas. Sehingga Allah Ta'ala maha kuasa dan maha mampu untuk menuntaskan segala angan-angan kita. Bahkan seluruh angan manusia maha kuasa. Kalau misalnya hamba ini, anak Adam ini, berandai-andai sesuatu yang baik dan sesuatu yang ma'ruf dari segi syariat, maka hamba ini akan mendapatkan kebaikan walaupun anggota tubuhnya belum melakukan jalan menuju apa yang dia inginkan. Belum, tapi sudah punya niatan, saya ingin ini. Dan keinginannya itu bagus, ada nilai ibadah di situ. Bahkan cuman keinginan saja, cuman selintas keinginan saja, bismillah, maka dia sudah mendapatkan pahala dari situ. Ya. Iya. Kalau misalnya kita ada keinginan, saya pengen membeli somai
2 bungkus. 1 untuk saya, 1 untuk istri misalnya. Ada ini udah dapat pahala, Pak. Udah dapat pahala. Walaupun belum beli, bahkan belum jalan untuk beli. Tapi kemudian bagaimana di jalan untuk membelinya dapat pahala. Membelinya dapat pahala. Sampai di rumah qadarullah kemudian kita dapatkan istri kita sudah kenyang. Akhirnya enggak jadi dimakan itu sama ayam istri kita. Misalnya, apakah pahalanya tercatat? Pahalanya tercatat dan mudah-mudahan full tercatat pahalanya. Iya. Karena keinginan tersebut tidak terwujud total sempurna bukan karena keteledorannya, tetapi karena qadarullah. Udah makan istri. Ya udah dah. Berarti ini somenya saya kasih ke tetangga misalnya. Dapat pahala lagi karena berbuat baik kepada tetangga. Jadi kalau kita ada keinginan, taman nih keinginan untuk kebaikan, Allah catat kebaikan walaupun belum tertuntaskan atau tertunaikan. Dan sebaliknya, kalau misalnya seorang hamba berandai-andai suatu dosa dan keburukan, maka di catatan amalnya juga ada keburukan. Kalau dia betul-betul berandai-andai sampai di hatinya betul-betul dia pengen seperti keburukan tersebut. Ya. Tapi kalau cuma sebatas selentingan niatan buruk doang, tidak ada azam, tidak ada apa, itu insya Allah dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau udah sampai kuat pengen, walaupun belum melakukan, dapat dosa dia. Hal ini sebagaimana dalam hadis Abi Kabsyah Al-Anmari tentang sabda Nabi SAW, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini ada 4 model orang. Ya. Dan kita sebutkan 2 model aja yang sesuai dengan konteks pembahasan tadi. Disebutkan di antaranya wa 'abdin lam yarzuqhu Allahu mala. Ada hamba yang Allah Ta'ala tidak memberi rizki kepada dia harta. Maksudnya hartanya sedikit. Namun hamba ini kemudian berangan-angan, lau anna li malan la amiltu fihi bi'amali fulan. Kalau misalnya saya punya duit banyak, saya bakal melakukan hal yang dilakukan oleh Pak Fulan itu. Sedekah, nyumbang, wakaf. Kalau saya punya duit banyak, saya bakal seperti beliau. Dalam hatinya begitu. Dan dia tuh sungguh-sungguh bicara di hatinya. Maka apa kata Nabi SAW? Fa'ajruhuma sawa. Maka ganjaran keduanya sama. Antara yang memang dermawan secara real dengan yang qadarullah gak punya duit, tapi hatinya tuh pengen betul-betul seperti orang dermawan itu. Ganjaran sama. Maksud ganjaran sama sini, aslul ajr atau aslul thawab, pokok pahalanya dapat sama. Namun cabang pahalanya tentu beda, karena orang yang sudah melakukan ya tentu tidak bisa 100% disamakan dengan orang yang hanya mengharapkan. Begitu. Jadi pokok ganjaran itu sama. Bayangkan orang ini belum bisa melakukan apa-apa, tapi dia betul-betul sungguh-sungguh dalam kalbunya. Iya. Ya. Maka kalau misalnya ada seorang pemuda ya, jemaah ya, dia masih miskin, qadarullah belum bisa misalnya menikah, dan teman-temannya sudah mulai pada menikah dan dia nggak bisa, dia masih bekerja dan masih memberi tanggungan untuk orang tuanya, membantu orang tuanya, dan dia iri kemudian pengen menikah seperti teman-temannya. Maka sampai dia katakan di hatinya, sekiranya saya punya uang cukup minimal berapa kek, saya bakal nikah. Ganjaran pahalanya ada itu orang. Seperti orang yang betul-betul menikah insya Allah. Ya tapi jangan kemudian lantas dengan itu, udahlah saya miskin aja, biar nggak kerepotan, yang penting saya niatan menikah. Enggak. Lanjutlah kemudian dengan ikhtiar mencari dana gitu kan Pak. Jadi jangan membatasi diri, yang penting niatan aja lah, udah kita nggak usah jadi seperti dia. Enggak. Niatkan, kalau memang pengen jadi seperti dia, niatkan dan berusahalah menjadi seperti orang itu. Dan sebaliknya jemaah sekalian, kalau misalnya di sini ada
'abdin lam yarzuqhu Allahu malan. Ada hamba yang tidak Allah berikan harta yang banyak, tapi hamba ini melihat ada orang berharta banyak dan dia maksiat. Berharta banyak dan dia maksiat. Maka dia katakan, "Lau anna li malan la 'amiltu bi 'amali fulan." Kalau saya punya harta, saya akan beramal, berbuat buruk seperti fulan itu yang telah menghabiskan hartanya untuk diskotik, untuk foya-foya, untuk ke negeri orang-orang kafir demi selfie dan prestige dari teman-temannya, demi maksiat dan seterusnya. Ya. Maka apa kata Nabi? Yang seperti ini, ya, cuman tamanni doang, berandai-andai punya harta yang banyak supaya bisa seperti fulan yang menghabiskan hartanya untuk keburukan. Maka kata Nabi, fa wizruhuma sawa. Dosa keduanya sama. Dosa keduanya itu sama. Ya, sama dosanya orang yang berbuat maksiat terang-terangan atau seperti itu. Ya. Yang saya ajaib jemaah sekalian, walaupun ini sebenarnya nggak perlu di majlis taklim, tetapi saya contohkan betapa tidak sedikitnya orang yang pengen ngetop seperti tokoh-tokoh pujaannya dan nggak memikirkan konsekuensinya di akhirat, dan akhirnya mendapatkan malapetaka juga di bumi Allah ini. Dan saya contohkan yang belakangan ini, boleh saya contohkan, dan ini bukan ghibah sama sekali karena ini semua keburukan yang terang-terangan. Contoh ya, kita tahu trio komedian masyhur, ya kan? Apa nggak usah disebut namanya ya, nanti masuk dalam ini viral nanti. Trio komedian yang masyhur dari era 80-an, 90-an. Dan sekarang ada imitatornya gitu kan. Trio juga. Akhirnya satu mantan yang senior ini yang sudah dari 80-an, 90-an, 2000-an awal-awal menggelandang di dunia komedi yang sebenarnya jorok ya. Nggak terima karena masih satu yang tersisa hidup. Nggak terima karena ada orang yang plagiat imitator menyerupakan wajah mereka dengan wajah komedian yang tiga ini. Apa ibrahnya dari itu? Kemudian netizen membuli yang anak-anak muda yang mau mengimitasi ini, yang plagiat ini. Lihat di sini ibrahnya. Apakah menjadi seorang komedian berpahala? Bagi komedian berpahala, tapi bagi Islam sangat-sangat berdosa. Iya, sangat-sangat berdosa karena unsur keharamannya sangat banyak, berganda-ganda. Walaupun bagi mereka kan bukannya kata Nabi itu memasukkan kebahagiaan ke kalbu manusia itu berpahala, sahih, tapi tidak dengan cara menjadi komedian. Apalagi komediannya jorok. Dosa itu, dosa jariyah. Nah, dengan segala film hasil karya mereka yang mungkin berpuluh mungkin, atau sinetron atau apa, ternyata ada orang yang pengen sepertinya gitu loh, dan sudah viral misalnya. Ketahuilah, jangankan pas sudah viral, cuma niatan aja Pak, saya pengen seperti dia, kalau saya punya wajah seperti dia, saya bakal seperti dia, itu aja udah dosa kata Nabi. Apalagi kalau sampai merealisasikan. Dan sekarang jemaah sekalian, sebagian dari pemuda kita pakai cukuran-cukuran yang mode gaya rambut seperti siapa? Seperti mungkin pemain bola, pemain sinetron, dan orang-orang fasik dan seterusnya. Kadang ada cukuran yang khoza, ya. Ini nggak dicukur, ya bagian atas gini, pala atas gini. Yang bagian sini dicukur habis, ya, sampai terlihat kulit gitu loh. Walaupun ada sedikit rambut sedikit, tapi terlihat kulit. Kemudian di sini dikuncir, ada kayak gitu kan, yang kekinian lah pokoknya lah. Gimana tuh Pak? Ada ya? Cukuran semacam itu dilarang oleh Nabi SAW, itu pertama. Kedua,
itu merupakan bentuk tasyabuh terhadap orang-orang fasik minimal. Kalau bukan orang kafir, dan orang kafir banyak yang seperti itu. Dikuncir di sini. Ya. Terus jadi gini, rambut sini ada, dibiarkan sininya kosong. Kulit. Kalaupun ada rambut tersisa sedikit. Jadi yang dipotong tuh sini doang, Pak. Kemudian ini panjang dikuncir gini. Nah, itu. Saya yakin nggak mungkin itu mode kayak gitu didapat dari pangeran Saudi misalnya. Nggak mungkin. Dari mana? Ya dari, kalau nggak orang kafir, kalau nggak dari penyanyi dan seterusnya. Nggak ada dari orang soleh. Artinya ini merupakan apa? Bentuk, kalau saya bisa punya rambut seperti itu, saya bakal punya rambut seperti itu. Dosanya sama, kemungkinan ini, ya dosanya sama, karena ini nggak boleh. Nabi SAW melarangnya karena qaza namanya. Ya. Begitu jemaah sekalian. Nah, ini yang mungkin punya putra atau cucu, diingatkan. Bahkan bukan hanya putra. Ada beberapa perempuan yang kayak gitu rambutnya. Allahumma musta'an. Ini dipangkas habis, tinggal ini panjang kemudian dikuncir. Ada perempuan seperti itu. Ya. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, pengidolaan terhadap suatu pihak itu akan melahirkan tamanni atau hasrat atau cita-cita berandai-andai semisal dia. Berandai-andai semisal dia. Baik dari segi pakaian, baik dari segi sikap, dan seterusnya. Maka hati-hati dengan ini. Kalau itu dosa, dosanya juga dapat. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada di antara salaf atau orang-orang soleh di zaman dahulu contoh yang sangat baik dalam urusan ambisi, berandai-andai atau berangan-angan. Mereka menjadi qudwah, terutama pasukan pertama yang bisa menjadi qudwah adalah pasukannya, yaitu para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan ketahuilah para nabi itu, pengandai-andaian mereka itu ujung-ujungnya ke akhirat. Ujung-ujungnya ke akhirat. Ada di antara nabi yang berandai agar kaumnya mendapatkan hidayah. Tuh lihat. Mengandaikan kaumnya agar mendapatkan hidayah. Juga Nabi Muhammad SAW, dan itu termasuk tadi Nabi Muhammad mengandaikan kaumnya dapat hidayah, yaitu kaum Quraisy. Juga Nabi SAW berandai-andai sekiranya mayoritas dari manusia itu adalah pengikutnya beliau di hari kiamat, berandai seperti itu. Dan Rasulullah SAW bertamanni dan berandai-andai untuk melihat saudara-saudara beliau seagama. Iya. Suatu ketika Nabi SAW bilang ke sahabatnya, "Wadittu anni ra'aitu ikhwanil ladzina lam ya'tu ba'd." Saya pengen banget, kata Rasulullah, saya pengen banget melihat saudara-saudara saya yang mereka belum datang sekarang, belum ada. Maka ditanya, siapa ya Rasulullah? Ya mereka kaum muslimin selepas saya meninggal nanti. Yaitu kita insya Allah. Jadi Rasulullah SAW itu berandai-andai dan punya ambisi, keinginan kuat untuk melihat kita semua jemaah sekalian. Tapi apalah daya, nggak sampai. Dan beliau tahu nggak sampai karena beliau tahu beliau akan mati pada waktunya, akan wafat pada waktunya, dan tidak bertemu dengan kaum muslimin setelah wafatnya beliau. Ya jelas. Tapi kenapa boleh beliau berandai-andai? Kenapa Pak? Padahal di dunia nggak bakal ketemu. Kenapa? Karena di akhirat bisa bertemu. Karena di akhirat bisa bertemu. Bisa nggak Pak? Bisa. Bisa. Masya Allah. Makanya Nabi SAW juga menunggu kaum muslimin di telaganya beliau. Nah, ia bertemu dengan Nabi SAW. Cuman itu belum masuk surga, itu ketika itu belum di surga tempatnya, masih telaga beliau. Saya kasih contoh yang mungkin bukan tentang Rasulullah, tapi bisa kita refleksikan darinya. Misal,
Anda mencintai seseorang. Oke, Anda mencintai seorang perempuan misalnya. Dan ini pernah dibahas juga oleh Syekh Utsaimin dan para masyayikh lainnya. Ada pertanyaan, ya Syekh, bagaimana kalau kita, apa istilahnya kalau kita tuh cinta tak kesampaian. Nah, cinta tak kesampaian. Enggak kesampaian cinta kita pada dia. Qadarullah misalnya. Mungkin mati duluan misalnya atau gimana. Maka kalau misalnya seorang perempuan yang tidak bisa kita nikahi, tapi dia belum punya istri misalnya, belum punya suami. Maka kemudian kita minta sama Allah, ya Allah, kalau tidak di dunia, maka nikahkanlah saya dengannya di akhirat. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Kata sebagian ulama, kalau Allah kabulkan terjadi nanti pernikahan di akhirat. Tapi nikahnya di surga kalau masuk surga dua-duanya, Pak. Kalau enggak ya enggak bisa. Saya tahun 2017 dulu atau 2018 pernah membahas di masjid di daerah Kodamar, Kelapa Gading, apa nama masjidnya lupa saya, itu besar masjidnya. Itu judulnya Pernikahan di Surga. Nah, itu ada di YouTube, Pernikahan di Surga. Ya. Nah, sebagian ulama berpendapat kalau misalnya seorang perempuan istri, ya, apakah nanti ketika masuk surga berpasangan dengan suaminya atau tidak? Nah, itu zahirnya adalah iya, kalau suaminya juga surga, karena dalam beberapa hadis disebutkan dipertemukan antara ini istri, pasangan. Juga diantaranya ayat jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Masuk surga tuh dia, mereka orang-orang beriman ini, dan juga orang-orang yang saleh, dengan syarat orang saleh dari nenek moyangnya ketemu tuh. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya ketemu di surga. Wa dzurriyyatihim, dan keturunannya ketemu, Pak, kalau semuanya masuk surga. Namun ada kasus yang menjadi khilafiyah di antara ulama begini, Pak. Bagaimana kalau ini perempuan selama hidupnya di bumi ini, dunia ini, menikah sekian kali, Pak. Anggaplah katakanlah 3 kali menikah. Pernah punya suami pertama, suami yang meninggal misalnya. Kemudian nikah lagi, suami kedua qadarullah cerai misalnya. Akhirnya suami ketiga, dan di pangkuan suami ketiga ini perempuan ini wafat misalnya. Pertanyaannya di akhirat nanti ini perempuan bersama siapa? Ini yang menjadi perselisihan di antara ulama. Ya. Sebagian ulama bilang dia akan disandingkan, kalau semuanya masuk surga ya, semua mantan suami masuk surga ya, dia akan disandingkan dengan suami terakhir karena itu hukum yang paling akhir. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan bahwa dia diberi pilihan mau sama siapa. Gitu, Pak. Ada yang mengatakan si perempuan ini akan Allah Ta'ala pilihkan ke yang paling soleh di antara mantan suaminya 3 ini. Ada yang bilang begitu. Ya, tapi itu gaib, Pak. Ya wallahu alam, ya. Wallahu alam nanti sama siapa. Ya, kalau dalam pendapat Syekh Utsaimin suami yang terakhir, tapi sebagian ulama yang lain mengatakan enggak seperti itu, ya. Wallahu alam. Jadi kembali ke yang tadi, kembali ke omniyah atau angan-angan. Ya, ketika kita menginginkan seseorang bersama kita di dunia namun enggak bisa, dan ternyata masih ada kesempatan untuk berdoa agar dia bersama saya nanti di akhirat, maka itu mungkin. Dan itu cita-cita. Ya. Kemudian sahabat atau di antara sahabat, ya, enggak semua sahabat, tapi di antara sahabat memiliki angan-angan yang banyak, tapi tentang kebaikan semua. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami contohnya memiliki angan-angan tamanni yang ditanya oleh Nabi, apa angan-anganmu? Sebutkan wahai Rabi'ah. Maka kata Rabi'ah, ya, saya meminta
murafaqataka fil jannah. Saya memohon kepada Allah Ta'ala agar bisa bersanding denganmu wahai Rasulullah di surga. Ya, begitu keinginannya itu. Ya Rasulullah, saya pengen bareng sama antum ya Rasulullah di surga. Taib. Tapi Rasulullah SAW tidak mengatakan oke, enggak gitu. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau emang begitu keinginanmu bersamaku nanti di surga, maka bantulah aku untuk mewujudkan keinginan dirimu ini dengan apa? Bantulah aku dengan apa? Dengan banyak-banyak sujud. Maka ternyata banyak-banyak sujud itu bisa membuat apa yang kita inginkan itu terkabul di surga. Apalagi di dunia yang lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sujud, banyak salat. Muskilahnya sekarang, Pak. Saya sejujurnya nih Pak, saya ungkapkan benar-benar hal yang membuat saya sedih sekali Pak. Dan ini baru terjadi tadi malam. Dan sejujurnya saya ini baru sampai dari safar jam 2. Baru sampai di rumah. Safar dari daerah ini, Karangpandan Pak. Karangpandan, terminal Karangpandan tuh itu Pak, mana? Karanganyar Pak. Solo, anggaplah Solo. Ya. Naik bis. Pulang dari safar. Apa nama bisnya itu? Sudiro itu loh. Ya. Bis yang kencang itu. Nah, kemudian tiba di Weleri ya, Kendal, Weleri untuk apa namanya di rest areanya itu. Nah, ada bis yang serupa namanya ya, 1 atau 2 gitu. Kami turunkan penumpang turun. Ya turun ya untuk menunaikan hajat, makan, sholat. Saya turun kemudian kan ini kegiatan saya cuman bisa sholat dan makan prasmanan. Maka saya pun mendahulukan sholat lah Pak ya. Mendahulukan sholat dulu ke musholanya. Dari semua penumpang yang turun di bis kami, yang saya sedihkan, itu mushola sepi banget dan terpencil, tidak ada satupun manusia di situ. Dari semua penumpang tidak ada yang mendahulukan sholat. Bahkan sampai saya selesai sholat menjamaah antara maghrib dan isya, nggak ada yang kunjung sholat dari penumpang ini, nggak ada. Dan kemudian saya lihat, kemudian saya balik ke tempat makan, mereka semua masih makan, taib masih makan, alhamdulillah. Husnudzonnya saya sih mudah-mudahan ada di antara mereka yang kemudian ke musola gitu, menyisakan waktu untuk sholat lah, gitu loh. Oke, mungkin mereka makan dulu, lapar lah mungkin. Tapi di sini saya sedih Pak, sedih banget Pak. Sekarang ini pandemi udah mau berakhir, insya Allah. Tapi ketakwaan mulai longgar loh Pak, kalau diperhatikan. Dibandingkan di masa PPKM atau sebelumnya, ketakwaan sekarang mulai longgar. Orang sudah mulai meremehkan tentang masalah ibadah. Mulai kurang tawakalnya. Ketika Allah berikan nikmat, mulai kendor lagi. Apa nunggu musibah berikutnya supaya kita takwa lagi gitu. Akhirnya sholat, nggak ada yang sholat tuh. Ya mungkin di rest area lain beda mungkin ya. Cuman ini hal yang saya ini harus apa gitu, hanya mendoakan semoga hidayah buat kaum muslimin. Tapi kesedih sekali saya jemaah sekalian. Ya. Sementara ketika tadi seorang sahabat yaitu mengatakan as'alullaha murafaqataka ya Rasulullah fil jannah. Saya memohon supaya bisa bareng sama engkau di surga ya Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan kuncinya, yaitu fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Banyak-banyak salat wahai Rabi'ah. Banyak-banyak salat. Jadi salat itu adalah penunaian hajat terbesar kita untuk surga kita dan juga untuk dunia kita sebenarnya. Namun kok banyak orang kemudian dia pengen mendapat ini, pengen minta ini, minta itu, tapi giliran hayya 'alas shalah itu enggak ke masjid. Dan itu banyak sekali gitu loh. Jumatan pun begitu. Ya Allah. Nah, itu jemaah sekalian.
Maka apa cita-cita kita? Tunaikanlah dulu sholatnya. Ya, kemudian Umar radhiyallahu anhu, Umar Al-Faruq, beliau memiliki banyak sekali harapan dan angan-angan, keinginan yang baik. Di antara tamanninya beliau sebagai pemimpin adalah memperkaya janda-janda penduduk Irak. Memperkaya janda-janda penduduk Irak. Ya, maka beliau berkata, "La in sallamani Allah la ada'anna aramil ahlal Iraq la yahtajna ila rajulin ba'di abada." Seandainya Allah menyelamatkan saya, memanjangkan umur saya akan membuat, dengan izin Allah, saya akan membuat janda-janda aramil itu jamak dari armalah, yang maknanya janda-janda yang biasanya wafat suaminya, sehingga nafkah untuk dirinya dan juga anak-anaknya itu ya ngadat, nggak ada yang nafkahi. Saya ingin sekali untuk apa? Membantu janda-janda penduduk Irak, sehingga mereka tidak butuh lagi pria setelahku selamanya. Faham nggak Pak maksudnya Pak? Kalau saya jadi pemimpin nih misalnya kata Umar dengan bahasa saya memimpin ini, saya bercita-cita untuk memakmurkan janda-janda ini dari segi bantuan finansialnya dan makanannya, sehingga dengan kehadiran saya mereka tidak butuh dengan lelaki manapun lagi. Ya bukan berarti Umar kemudian menikahi mereka, bukan, tapi membantu, menyokong dana, support. Iya. Dan itu ada keutamaan tersendiri jemaah sekalian. Keutamaan yang sekarang merupakan sunnah mahjurah. Di antara sunnah yang ditinggalkan oleh banyak orang sekarang adalah apa? Apa Pak? Membantu janda-janda. Karena kesannya apa? Jujur aja Pak, silahkan jawab di batin masing-masing. Jumhur dari kita susis, ya Pak, sian sama istri. Jumhur atau ijma' semuanya takut sama istri. Duit dititipin buat istri semua, nggak mau bantu janda. Karena kalau bantu janda, piring terbang. Kan cuma bantu doang beb, nggak bisa. Ya udah bantu gadis dah, lebih nggak bisa lagi ya. Ini karena banyak perempuan itu pikirnya pendek, egois, banyak perempuan kayak gitu, dan merasa bahwasanya seluruh harta suaminya adalah hak buat dia. Enggak, harta suami untuk nafkah ada, dan untuk kerelaan suami untuk nafkahin orang fadl. Iya, sunnah Nabi SAW untuk menafkahi janda dan anak-anaknya. Menafkahi Pak, enggak melazimkan untuk dinikahi, enggak mesti. Ya dinikahi ya bagus, alhamdulillah. Nafkahi ya bagus juga, enggak mesti. Ya kalau bisa supaya enggak terfitnah, carilah janda yang Anda beristighfar ketika mukanya, sehingga enggak bernafsu. Kasih duit aja dah. Dah ini buat kamu dah. Ya. Kasih buat kamu dan anak-anakmu, silakan. Oh makasih mas ya. Gitu. Atau pakai wasilah. Tolong sampein ke ibu janda, ya bukan abu janda, ke ibu janda ini ya. Kalau abu janda emang itu tinggalkan aja itu. Nah kasih ke beliau 5 juta sebulan. Masya Allah. Anak-anak yang besar-besar butuh sekolah. Jangan sebut nama saya, karena berabe kalau ketahuan istri saya. Gitu kan. Kenapa harus seperti itu jemaah? Ini mujtama' kita, sosial dan lingkungan kita ini perlu diperalat, diperbaiki lagi mindsetnya. Seolah-olah kalau membantu janda dan anak-anaknya itu adalah aib bagi keluarga mertua, aib bagi keluarga kita, aib bagi masyarakat. Enggak, ini sunnah Nabi, ini diperintahkan kok. Iya. Ini orang yang anti kayak gini karena belum ngerasain jadi janda dan punya tanggungan banyak. Nanti kalau ngerasain baru tuh. Maka jemaah sekalian, kalau punya harta bantulah mereka.
Nggak mesti dinikahi. Dengan wasilah bisa. Ya, dengan wasilah yang dipercaya. Kalau kita mau jadi Umar, ya, nggak harus jadi pemimpin dulu. Umar aja bercita-cita kayak gini loh Pak. Dan beliau berani. Ada nggak ketika itu protes kepada Umar? Ya Umar emang pengennya kayak gitu. Ya pengen beliin janda. Itu sekarang. Zaman sekarang karena mindset. Dan juga karena lemahnya laki-laki sekarang. Umar nggak ada yang berani kayak gitu. Karena para sahabat dan sahabat nggak ada berpikir seperti itu. Karena mereka pikirnya, oh ada ayat di Al-Ma'idah. Al-Ma'idah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bahu-membahu lah gitu. Ya, mohon maaf Pak kalau agak panas nih. Ini agak panas nih ya. Tapi nggak apa-apa. Ya. Kemudian di antara sahabat ada yang berkumpul nih. Ada sahabat-sahabat berkumpul nih. Maka kemudian Umar bilang, "Tamannau." Jadi sahabat ini ngumpul, Umar bilang ke mereka, "Tamannau. Ayo, berandai-andai kalian, sebutkan andai-andai kalian, fadl." Jadi boleh Pak, kita ngumpul, bapak-bapak nih ya. Ngobrol bertiga, berempat ya. Pak Ahmad, coba berandai-andai, pengen jadi apa? Boleh. Kemudian dia mengatakan, saya pengen gini, saya pengen, fadl. Itu sahabat dulu melakukan gitu Pak. Tapi sebutkan andai-andai yang baik. Ya, maka berkata seorang dari mereka, "Atamanna law anna hadhihi ad-dar mamlu'ah dhahaban unfiquhu fi sabilillah." Ada seorang sahabat bilang, saya berandai-andai sekiranya hadhihi ad-dar, yaitu rumah saya ini, itu penuh dengan emas sehingga saya bisa menginfakkannya fi sabilillah. Itu. Boleh enggak Pak gitu? Sahabat kayak gitu. Ya, enggak apa-apa kita kayak gitu. Wah, coba kalau saya tuh di rumah saya ada segudang emas, saya infakin deh. Tapi beda Pak kalau kita dengan sahabat ya. Sahabat jujur ngomong gitu, kalau kita wallahu a'lam. Ya, kemudian Umar bilang lagi, "Tamannau, ayo, siapa lagi?" Maka di antara mereka juga ada yang seperti itu. Seandainya kalau misalnya di rumah saya itu penuh dengan lu'lu', mutiara dan permata, saya bakal infakkan fisabilillah. Ya. Kemudian Umar ditanya, "Sampean sendiri apa ya Umar? Coba Anda pengandaian sampean apa?" "Kalau aku berandai-andai banyak pria yang memenuhi rumah saya." Yang pria tersebut seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, seperti Muawiyah, seperti Salim, yang mana aku akan mempekerjakan mereka di pemerintahan dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh Mas sekalian. Dalam riwayat lain, sahabat lain dan juga salaf kita, sampai ada yang berandai, "Apa pengandaianmu?" Sampai gini Pak, "Saya berandai-andai akan menikah dengan Fulanah binti Fulan dan Fulanah binti Fulan." Ngomong gitu. Lah ngomong gitu Pak. Kayak misalnya kita di sini, "Pak Ahmad, coba sampean sebutkan keinginan sampean, andai-andai sampean. Anda pengen nikah sama Fatimah, anaknya Pak Asep, sekaligus sama Marfu'ah, anaknya Pak Gulam." Itu kira-kira kalau kita dibully, kalau kita, ya halu lo gitu. Halu banget sekaligus dua. Di zaman sahabat nggak ada halu-haluan, enggak. Dan terjadi kemudian sahabat tersebut menikah dengan yang dia inginkan dua-duanya. Itu boleh jemaah sekalian. Ini kita harus banyak belajar dari sahabat, bukan sebatas omdo tapi belajar dari sahabat. Boleh kita saling mengutarakan cita-cita kita. Barangkali orang yang kita utarakan padanya cita-cita kita, kemudian dia bisa membantu, kan bisa, insyaallah taala. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah jemaah. Ya, mudah-mudahan kajian yang bermanfaat ya. Mungkin ada pertanyaan atau tidak Pak? Kalau tidak ada saya tafadhol. Berkaitan dengan keinginan dengan niat seperti apa? Karena katakanlah kalau niat jelek itu tidak dikenakan apa namanya dikenakan Dosa. dosa gitu kan, kalau niat jelek sampai dia membuat dan dosa niat itu. Iya. Ketika baik, niat baik itu dapat pahala gitu. Iya. Jadi antara keinginan dengan
Taib. Keinginan dan niat itu sama, Pak. Ya, keinginan dan niat itu sama. Tetapi niat itu biasanya diperuntukkan untuk hal yang lebih kuat, tetapi sama tetap. Dalam hadis man hamma bihasanatin atau man hamma bisayyatin, dalam hadis Riyadhus Shalihin itu ada, Pak, bisa dilihat di Riyadhus Shalihin. Siapa yang menginginkan, meniatkan, ada keinginan untuk berbuat baik, kebaikan, maka dicatat 1 pahala buat dia walaupun dia belum melakukan. Dan siapa yang menginginkan atau ada niatan berbuat buruk, tidak dicatat dosa. Itu dasarnya. Tapi kalau seseorang ada keinginan, niatan berbuat buruk, dan niat tersebut betul-betul tulus untuk berbuat buruk, kenceng niatnya, berada-adanya luar biasa, maka dia juga dapat dosa seperti orang yang dia niatkan itu. Gimana? Paham sini, Pak, ya? Ada juga orang yang niatnya biasa aja, niatan berbuat buruk, ya biasa aja. Dia nggak dicatat dosa, belum. Tapi kemudian dia mulai starting motor untuk menuju tempat yang dia niatkan untuk berbuat dosa. Jadi udah ada usaha. Maka dia mendapatkan dosa atas kadar usahanya itu. Iya. Bahkan boleh jadi dia mendapatkan dosa yang full karena dia udah mulai beranjak dan punya azam. Jadi bedanya adalah niatan biasa, keinginan. Tapi niatan kuat udah sampai derajat azam. Nah, adapun kalau cuman selentingan tuh namanya hadithun nafs. Hadithun nafs itu ada sedikit selentingan di jiwa kita, kepikiran pengen maksiat gitu, itu insya Allah nggak masalah. Maksudnya nggak ada dosa insya Allah. Itu bedanya, Pak, ya. Ya, silakan. Larangan untuk berangan-angan itu adalah berangan-angan dalam konteks satu murni duniawi, ya, yang tidak ada habisnya. Kedua, jelas berangan-angan dalam maksiat itu jelas dilarang. Dan ya itu doa itu aja. Berangan-angan murni duniawi itu jika tidak ada nafas akhiratnya, itu bisa memadaratkan orang tersebut. Karena dia akan bertalian angan-angannya. Makanya kata Nabi tadi, seandainya seseorang punya satu wadi atau suatu lembah pohon kurma, dia akan berharap lagi. Nah, ini angan-angan duniawi. Kalau nggak ada keinginan akhirat dari situ sama sekali, ini tercela. Ini tercela. Ya, itu yang tercela, Pak. Jadi panjang angan yang dimaksud adalah, itu yang disebut panjang angan adalah ketika dia mengangan-angankan duniawi semata tanpa ada akhiratnya sama sekali. Ada orang zahirnya mengangan-angan duniawi, tetapi sebenarnya dia ada keinginan akhirat, ini nggak masalah. Misalnya saya berangan-angan menikah dengan fulanah binti fulan, ini kan dunia, Pak. Tapi dengan menikah itu dia pengen menjaga dirinya, menjaga kemaluannya, menjaga agamanya, maka ini bukan duniawi belaka, tapi dia menjaga akhirat dia. Nah, ini nggak masalah. Ini nggak masalah. Walaupun nggak sampai-sampai dia untuk menikah dengannya, ini nggak masalah. Tapi kalau angan-angan duniawi, mutlak duniawi saja, hanya yang penting dapat mobil, pokoknya mobil, nggak buat ibadah, pokoknya saya pengen mobil ini, nanti pengen mobil ini. Nah, ini seperti ini yang disebut tulul amal, panjang angan-angan, ini terlarang. Yang kedua yang jelas dilarang adalah angan-angan untuk maksiat, apapun bentuknya itu dilarang. Itu dua model, Pak. Satu, panjang angan dunia tanpa adanya keinginan akhirat. Dua, angan-angan untuk maksiat, itu yang dilarang. Adapun angan-angan duniawi tetapi ada kebaikan untuk akhiratnya, maka nggak masalah, bahkan bagus, gitu Pak, ya. Baik, mungkin kita cukup sampai sini saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.